Ya, halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Belajar Drone ID. Oke, kali ini eh, saya akan membahas atau bercerita ya, sedikit pengalaman saya menggunakan RX atau remote untuk drone FPV, yaitu di sini ada Jumper T Pro. Ini yang V1. Jadi awal mula rilis Jumper T Pro, saya langsung beli ini, langsung coba. Oke, pertama kenapa saya pilih ini? Jadi ini kalau dari sejak awal beli ya udah setahun lebih mungkin ya, kurang awal tahun 2021 mungkin ya, atau 2022 saya lupa. Yang pasti pas awal keluar inilah 2022 kayaknya, 2022 saya beli ini karena nggak tahu ya, dari segi desain saya suka gitu. Saya lihat waktu pertama rilis Jumper T Pro, saya suka bentuknya. Jadi bentuknya kayak remote PS ya, dan juga mirip sama DJI RC ya kalau nggak salah ya, yang untuk DJI FPV itu. Nah itu bentuknya saya suka dan ergonomis, karena saya suka ini, nggak terlalu suka yang bentuknya gede kayak misal yang TX16 atau lain-lain. Dan kalau dibilang mirip yang TBS ya mungkin sedikit mirip tapi beda lah ya. Nah itu saya suka bentuknya, jadi sangat ergonomis. Saya suka bentuknya seperti ini, mainnya juga nyaman gitu, dan harganya juga relatif murah gitu. Jadi ini kan ceritanya penerusnya Jumper T-Lite ya, nah, kayak gitu. Nah, saya tertarik gitu kan, dan apalagi dia udah ada ini, bisa untuk dipasang modul ELRS, modul TBS juga bisa kayak gitu. Nah itu dari segi desain ya, kenapa saya pilih ini. Kalau untuk lain-lain sih ya apa ya, nggak ada yang spesial, nggak ada istimewa mungkin. Nah sekarang saya balik cerita ke pengalaman pemakaian ya, selama dari awal beli sampai sekarang mungkin 1,5 tahun atau lebih ya, 1,5 tahun lebih. Oke, ini enaknya apa, nggak enaknya apa gitu, dan kekurangan kelebihannya tuh apa aja. Tapi ini ya, sekali lagi ini hanya berdasarkan pengalaman saya pribadi menggunakan ini. Jadi kalau mungkin teman-teman ada merasa ada oh nggak gitu kok, atau nggak ini kok, oke, itu mungkin nanti bisa kalian komen ya, ada mungkin kekurangan yang lain atau kelebihan yang lain apa, kalian bisa sampaikan. Oke. Pengalaman yang pertama itu terkait penggunaan sehari-hari. Jadi mulai dari cara pengoperasiannya menurut saya mudah, enak, dan menu-menunya tuh mudah dimengerti kan gitu kan. Mulai dari update firmware terus lain-lain, bikin istilah namanya, bikin modelnya ya, bikin programnya, dan itulah untuk setting misalnya binding dengan drone macam-macam itu mudah kayak gitu kan. Kemudian kenyamanan. Oke, kenyamanan saya nggak bisa bandingin ya, karena ini remote pertama dan sampai sekarang saya belum pernah nyoba remote lain ya. Kalau dibanding remote drone aerial jelas beda, karena ini modenya pun udah beda kan gitu. Nah tapi dari awal pemakaian sampai sekarang saya rasa nyaman-nyaman aja, nggak ada masalah. Kontrolnya ya mungkin kalau saya rasakan sih kurang, mungkin kurang smooth atau kurang ini ya, kurang responsif lah menurut saya. Itu yang pertama. Terus oh ya,
yang paling penting itu ini teman-teman. Waktu pertama saya kepincut ini, saya harapkan atau salah satunya tuh dulu ada infonya bahwa dia bisa dicas Type C tuh, tapi faktanya sampai sekarang saya nggak bisa ngecas Type C dan ngecas via Type C ya. Di sini kan baterainya dua, dia pakai baterai 1860 yang di kanan kiri ini, kanan kiri satu, kiri satu. Nah, masalahnya dia nggak bisa ngecas lewat sini. Saya sudah nyoba bermacam-macam cara, mulai update firmware-nya di remote ini, update OpenTX dan macam-macamnya, itu tetap nggak bisa. Ada yang saya udah ngikutin bahwa nanti ada indikatornya sini waktu di cas. Bener, memang waktu di cas ada ini lampunya nyala sampai 3 kalau nggak salah, tapi itu nggak ngisi teman-teman. Saya udah nyoba tak cas sampai lama gitu, dia tetap nggak ngisi, nggak penuh, nggak berubah. Voltase drone-nya waktu remote saya nyalakan, voltase baterai waktu remote-nya saya nyalakan juga nggak bertambah kayak gitu, malah justru ya malah berkurang lah ya. Itu nah, ya itu merupakan salah satu penyesalan saya waktu beli Jumper T Pro ini ya, itu salah satu. Kemudian apalagi ya, kalau keunggulan yang lain soal pemasangan ini, modul ELRS ini. Kebetulan saya pakai modul ELRS dari Jumper juga, Ion mini ya, kalau nggak salah nano Ion nano. Nih saya pakai ini enak teman-teman, nggak ada kendala, nggak ada masalah, justru malah saya suka. Jadi saya pasang terus, saya pakai buat drone FPV saya. Jadi bahkan semua drone saya sudah LRS semua, nggak ada yang lain. Jadi nggak ada masalah di sini soal modul. Bisa dipasang modul lain juga sebenarnya, nggak cuma ini. Tuh. Kemudian kekurangan apa lagi ya? Kalau kelebihan dari Type C-nya, dia bisa juga untuk bermain di Android atau laptop, untuk bermain simulator ya, bisa dihubungkan. Kemudian ini soal tombol-tombol ini, switch. Ini udah kelihatan jelas sih sebenarnya, dari awal udah kelihatan jelas kenapa ada ini juga. Jadi menurut saya ada beberapa ya button atau switch yang saya rasa itu justru kalau buat saya sendiri itu nggak guna gitu. Kalau buat yang lain mungkin ya kalau ada gunanya ya monggo silahkan. Cuma kalau buat saya pribadi mungkin nggak terlalu berguna, berfungsi dengan baik ya. Nah, jadi di remote Jumper T Pro ini ada beberapa switch. Jadi di kanan ada 3, di kiri juga ada 3. Yang di sini ini ada switch ada 3 ya, 3 switch, atas, tengah, bawah. Ini buat saya ini berguna untuk, biasanya saya gunakan yang kalau kanan tuh untuk ganti mode terbang, air, acro, angle gitu. Kemudian yang kanan tuh untuk mode, yang kiri itu untuk arming kalau saya. Nah, kemudian ini ada tombol ini bukan tombol switch ya, ini tombolnya tuh tekan tahan ini untuk supaya kepake itu. Nah, ini kalau untuk drone FPV saya nggak tahu buat apa. Jadi ini cuma bisa saya pakai untuk buat buzzernya. Jadi kalau misal drone jatuh, ini yang saya pencet untuk buzzernya supaya nyala, bunyi pip pip pipnya gitu.
Nah ini saya, dan ini pun harus ditekan terus ini, tekan tahan. Nah kalau dilepas mati dia. Nah kalau untuk menerbangkan drone FPV ini buat apa saya juga bingung teman-teman. Ganti mode nggak mungkin kan gitu, arming apalagi ya. Nah itu kemudian ada yang namanya ini ya, apa ini, kalau buat aerial ini sangat bermanfaat ini untuk ngatur apa gimbalnya, atau mungkin bisa zoom juga untuk, kemudian apa namanya, bisa buat ngatur pencahayaan gitu. Tapi kalau buat FPV saya nggak tahu ini buat apa, makanya di saya ini nggak kepake dua ini, kanan kiri nggak kepake sama sekali. Mungkin kalau teman-teman tahu nih fungsinya buat apa kalau untuk menerbangkan drone FPV, bisa kasih tahu lah lewat komen ya. Nah kemudian tadi yang tombol ini, yang ini kan cuma bisa buat buzzer. Nah sedangkan yang kepake tadi baru dua ini, nih arming sama mode. Nah kalau untuk yang lain, misal untuk failsafe atau mungkin kebutuhan yang lain, ini mau ditaruh di mana teman-teman? Saya bingung. Akhirnya saya ganti salah satu nih ya, untuk tombol pushnya yang harus ditekan lama. Ini saya ganti dengan switch toggle, jadi kayak yang di jumper light. Ini saya pakai untuk GPS rescue atau failsafe gitu kan, GPS rescue. Nah itu saya pasang di sini ya, walaupun kelihatan nggak rapis, biarlah. Saya juga nggak ada niatan mau ngejual lagi atau gimana. Ini saya pakai sendiri kayak gitu. Nah baru ada manfaatnya teman-teman. Ini pun kalau misal ada tambahan yang lain, misal kayak untuk apa ya, turtle mode, nah, atau yang untuk kalau misal drone jatuh, nah, nanti balik sendiri, tuh saya mau taruh mana teman-teman, bingung kan. Ya kan saya nggak pakai kayak gitu. Kalau untuk drone misal apa micin gitu nggak masalah, karena nggak pakai GPS rescue, jadi bisa dipasang di sini untuk turtle modenya. Tapi untuk kalau drone-drone yang udah pakai GPS, mau tak taruh mana ini, itulah. Nah dari itu semua ada satu hal yang menurut saya benar-benar fatal. Kekurangan paling besar nih dari Jumper T Pro ini. Jadi yang pertama tadi kan karena ini USB Type C nya ini nggak bisa buat ngecas nih teman-teman. Itu ditambah lagi masalah utama ini baterai teman-teman. Jadi kita kan pakai baterai 1860 teman-teman. Ini contoh baterai ya, 1860. Pakai di kanan kiri ini. Kita pasang di, kita coba buka. Nah, oke. Kita coba. Nah, ini jadi kanan kiri kita pakai. Nah, masalahnya teman-teman, remote ini kalau kita pasang baterai, dia akan menguras terus teman-teman, atau ya baterai berkurang terus. Memang nggak semuanya, dia hanya salah satu, tapi itu yang jadi masalah besar yang buat saya terutama ya, khususnya kalau saya karena ini drone nggak bisa dicas, dan ini remote, kalau baterai kepasang ini dia tetap nguras walaupun dikit gitu. Ini kalau baterai nggak dilepas teman-teman, kalau misal habis main baterai ini nggak dilepas, dia akan terkuras terus. Dan kalau lupa sampai berhari-hari nggak dipakai, nggak dicek atau nggak dinyalakan remote kan, misal 3 hari ini nggak dipakai, remote mati, keadaan mati teman-teman. Tapi baterai kepasang, ini baterai akan terkuras. Memang nggak dua-duanya, hanya salah satu, tapi dia akan terkuras habis dan benar-benar habis.
eh, waktu saya cek voltasenya ini benar-benar drop di bawah 1 volt, cuma 0,5 atau berapa, dan itu nggak bisa dicas lagi teman-teman. Nah, biasanya kan waktu saya ngecas baterai ini, karena dia nggak bisa dicas pakai Type C ya, jadi ngecasnya saya adalah dengan ngelepas baterai, kemudian saya pakai cas baterai khusus ya, yang khusus untuk baterai. Nah, saya cas menggunakan charger seperti ini untuk baterai 1860 dan berbagai macam ukuran ya. Nah, jadi kalau waktu saya lupa melepas baterai ini dan akhirnya baterai ini drop, ini nggak bisa dicas lagi teman-teman. Salah satu, yang satunya tetap normal, dia nggak berkurang, tapi salah satu dia seperti bocor teman-teman. Nggak apa ya, benar-benar ngedrop, nggak bisa dicas lagi. Akhirnya apa? Kebuang, nggak bisa dipakai. Ya walaupun di YouTube mungkin ada tutorial atau cara, misal ini ngedrop harus ada caranya buat diperbaiki itu kayak gimana, tapi saya nggak mau resiko nyoba ya, daripada kenapa ya, entah itu beracun kah atau tiba-tiba meledak, daripada membahayakan diri saya sendiri. Jadi akhirnya apa? Kebuang, saya buang itu teman-teman. Nah, dari 1,5 tahun saya pakai ini, saya sudah kejadian 3 kali kurang kayaknya, kalau nggak salah 3 kali. Jadi saya sudah membuang 3 baterai seperti ini. Karena apa? Karena saya lupa. Jadi habis saya pakai itu, saya nggak langsung melepas baterai ini, dan saya ya udah diamkan aja remote. Saya gantung remote-nya, saya simpan, baterai kondisi masih kepasang. Akhirnya itu udah misal apa ya, beberapa hari gitu, bahkan kadang sampai seminggu saya nggak pakai. Akhirnya apa, waktu saya mau nyalakan nggak bisa. Akhirnya saya cek baterainya, ternyata salah satunya udah benar-benar drop. Nah, itu menurut saya apa ya, kekurangan terbesar atau fatal lah. Entah ini hanya drone saya yang mengalami, atau drone teman-teman juga seperti itu. Nah, mungkin teman-teman bisa komen lah atau berkisah sedikit gitu. Tapi saya beberapa kali lihat di postingan luar negeri ya, yang membahas Jumper-T Pro ini, dia juga mengalami yang sama gitu. Walaupun saya belum melihat secara keseluruhan gitu, tapi mungkin 1-2 orang mengalami hal yang sama seperti saya. Itu teman-teman. Jadi ya sekarang sih udah ada itu ya, yang terbaru Jumper-T Pro V2 versi kedua. Saya nggak tahu itu kelebihannya atau perbaikannya dari Jumper-T Pro yang ini tuh apa gitu. Saya belum nyoba. Nah, buat kalian yang mau beli remote ya, dengan ya yang di kelasnya ini, di harga 1 juta, 1 sampai 1,5 jutaan, sebenarnya masih banyak pilihan lain lah. Kalau mau Jumper-T Pro, mungkin dicari tahu benar-benar speknya seperti apa, kekurangannya apa, kelebihannya apa, biar nanti nggak salah pilih, nggak nyesel teman-teman. Ini bukan saya menjelekkan atau apa, enggak sih ya. Ini cuma pengalaman pribadi bahwa itulah kekurangan yang saya alami gitu. Nah, kalau kalian mau nyoba silahkan, mau beli. Tapi kalau mau coba yang lain ya juga silahkan, itu hak juga sih. Ini nggak ada kaitannya untuk mengajak membeli atau nggak membeli ya. Ini cuma berbagi bahwa inilah yang saya alami gitu. Nah, kalau untuk remote yang sekelasnya ini ya, masih ada banyak, ada Radio Master Zoro, Radio Master Pocket ya. Ya kalau yang terbaru itu kalau nggak salah. Kemudian ada
Bahkan jumper T-Lite pun yang sebelumnya ini pun saya rasa malah masih worth it gitu, masih masih layak dipakai lah kayak gitu. Bahkan mungkin kalau dibanding ini saya malah lebih rekomendasi beli jumper T-Lite-nya aja daripada ini. Tapi nggak tahu kalau yang V2 ya teman-teman. Kalau untuk jumper yang kelas atas yang kayak apa T16 atau T18 udah lupa. Malah itu kan udah kelas atas ya. Udah kelasnya udah di atas ini. Jadi menurut saya udah beda lah. Tapi kalau yang ini ya seperti inilah keadaannya. Mungkin bagi yang udah pernah ngerasain ya, kalau kalian ada mengalami masalah yang sama ya mari kita cerita aja di komen kayak gitu. Ya itu sih teman-teman, sedikit curah nanti pengalaman dari 1,5 tahun dari awal rilis teman-teman. Saya itu sempat ikut yang pre-ordernya atau nunggu sebulan baru dikirim. Nah sampai dapat ini, jadi masih benar-benar awal-awal rame-ramenya ini. Jadi belum ada Radio Master Zoro, itu belum ada kan. Nah rame-ramenya rilis ini saya langsung beli itu sekalian, karena saya juga pemula nggak tahu mana yang bagus mana yang enggak, karena saya lihat wah bentuknya bagus nih kayak yang remote DJI gitu, dan bentuknya juga saya suka gitu kan, simple, nggak terlalu besar, jadi enak dipegang gitu kan. Ya itu sih ya, kalau dibilang nyesel ya enggak juga, tapi pengen upgrade aja gitu. Kalau ada rezekinya pengen upgrade yang lebih bagus gitu. Terus apakah ini nggak bagus? Bagus, saya puas, nyatanya saya belum upgrade. Nyatanya belum saya jual, belum saya ganti, saya masih layak lah ini. Kalau sekedar buat pemula seperti saya dipakai ya buat nerbangin drone santai masih oke aja. Tapi kalau mau nyari yang bagus, saya rasa masih banyak yang bisa dipertimbangkan gitu. Ya mungkin itu ya sedikit cerita pengalaman menggunakan jumper T Pro yang V1 ya. Sekali lagi ini yang pertama kali rilis V1, pengalaman 1,5 tahun menggunakan ya, seperti itu kekurangan kelebihannya yang saya rasakan. Ya, mungkin ini bisa jadi referensi, masukan, bisa menjadi bahan pertimbangan buat teman-teman untuk memilih remote. Jadi karena remote ini adalah salah satu investasi bagi para pilot FPV. Jadi menurut saya jangan sampai salah pilih aja. Kalau memang ada niatan dan untuk istilahnya bertahan lama gitu kan, ya saya rasa beli yang bagus yang kelas atas itu malah lebih layak sih, daripada istilah beli yang murah-murah akhirnya nggak puas. Yang penting beli yang bagus sekalian, karena remote kalau bagi pilot FPV, remote sama Google itu adalah investasinya. Kalau drone bisa berubah-ubah, bisa di-upgrade terus, bisa ganti-ganti, di-setting sebagaimana kita mau kan gitu. Tapi kalau remote sama Google itu investasinya, karena yang kita pakai terus itu. Kalau drone bisa ganti-ganti, teman-teman. Ya itu sih cerita dari saya. Mungkin semoga bisa membantu, memberikan tambahan informasi dan jadi bahan kalian untuk mempertimbangkan atau bahan pertimbangan kalian ya dalam memilih remote. Jangan sampai salah pilih. Ya itu aja sih. Terima kasih udah menonton ya, dan dukung terus channel saya. Semoga bisa
kita cerita, belajar-belajar, berbagi informasi. Itu teman-teman. Ya, sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Terima kasih.